Kita akan mulai kegiatan hari ini, jadi semoga teman-teman di sini juga bisa membantu untuk menginfokan kepada tim dalam satu kelasnya ataupun tim dalam satu grupnya atau yang berada di dalam line group Facebook untuk dipanggil untuk bisa mengikuti acara hari ini. Kegiatan hari ini sangat penting mengingat kalian akan mengambil atau harus merencanakan apa yang akan kalian ambil di semester berikutnya. Ya. Selamat pagi semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Di sini juga sudah kehadiran Bapak Ibu dosen. Oke, jadi di sini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan untuk sosialisasi kegiatan hari ini, di mana sudah hadir ada Bapak Tony. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi Bu Vini. Kemudian apakah sudah hadir di sini Pak Novario? Kemudian ada Bapak Ibu karyawan yang lain, ada Pak Johnson, Pak Ruanto. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Vini. Ya, baik, kita akan mulai kegiatan hari ini. Apa yang akan saya sampaikan? Oke, jadi di sini adalah kita akan memeriksa kembali, kalian merekap kembali apa sih yang akan kalian ambil di semester berikutnya. Awal mulanya dari mana? Di sini kita akan coba lihat bahwa di dalam tahun 2020 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi yang akhirnya berdampak di 2021 juga, ya. Di mana pada saat kita melihat kembali visi misi dari Universitas Tarumanegara adalah menjalankan pendidikan yang memiliki integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Ya. Saat ini di layar kalian sudah saya share PPT atau presentasi mengenai latar belakang apa yang akan kita bahas hari ini. Kemudian selain adanya visi misi Universitas Tarumanegara, kita juga mengenal apa yang ada di dalam kurikulum saat ini yang disebut dengan Kampus Merdeka. Saya rasa kalian semua sudah sering mendengar kata-kata ini. Kemudian di saat ini, di mana industri sudah masuk ke dalam industri 4.0, maka kita pun harus membangun diri untuk menjadi society 5.0, mempersiapkan diri untuk melihat bagaimana atau langkah apa yang akan saya ambil. Tidak bisa lagi kita hanya berdiri, diminta AA, diminta BB, atau diminta C nggak ngerjain apa-apa. Nggak bisa begitu, karena kita harus membangun diri sendiri, kalianlah yang akan memutuskan bagaimana ke depannya kalian akan berjalan. Nah, tentunya di dalam kegiatan Kampus Merdeka itu sudah berulang kali ketua program studi, dekan, ataupun rektor Universitas Tarumanegara mempublikasikannya, mensosialisasikannya, bahwa Indonesia akan menjalankan kegiatan pembelajaran Kampus Merdeka yang ada terdiri dari 8 program. Ada pertukaran pelajar, magang, mengajar di sekolah, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, atau membangun desa. Kalian sebagai mahasiswa diminta untuk memeriksa kembali apakah kalian bisa mengikuti kegiatan tersebut, ya. Memeriksa diri apakah kalian bisa mengikutinya. Kalian bisa mengecek di webnya Kemendikbud untuk memeriksa program-program apa yang dibantu atau dibuat oleh pemerintah. Namun FT Untar bersama Untar juga terus mencoba untuk memberikan jembatan agar kalian bukan hanya menunggu, tetapi juga kami akan mencoba untuk men-sharingkannya. Kenapa? Karena bisa saja program-program di pemerintah itu kalian belum bisa ikuti, gitu ya. Artinya ada keterbatasan mungkin dari berbagai hal. Untuk lebih lengkapnya, semua mengenai sosialisasi Kampus Merdeka akan disosialisasikan oleh dekan, ketua program studi, atau pembimbing mahasiswa. Jadi artinya pembina mahasiswa dan dosen-dosen lainnya
yang akan berkecimpung dalam program Kampus Merdeka otomatis akan memberikan sosialisasi secara mandiri ataupun secara bersamaan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, apa yang akan ada di dalam presentasi hari ini? Hari ini saya akan fokus untuk membahas bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti program-program tersebut. Tentunya tidak bisa hari ini ada program terus kamu langsung ikut. Tidak bisa. Jadi artinya ada proses panjang yang kalian di mana harus mempersiapkan diri. Bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk bisa nanti mungkin di semester berikutnya atau 2 semester yang akan datang baru bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga saat ini adalah kalian mengukur diri sendiri. Bagian mana yang bisa saya ambil dan saya mengarahkan diri saya untuk mengikuti yang mana. Tidak bisa lagi kalian hanya bisa diam, kemudian tidak bertanya. Berarti sekarang haruslah otomatis aktif memberikan pertanyaan atau berpartisipasi untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Oke, hari ini saya akan fokus memaparkan beberapa lomba yang ada atau yang bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa FTI Untar. Tentunya lomba-lomba ini ada yang memang diadakan oleh FTI sendiri atau yang diadakan atau diselenggarakan oleh pihak luar. Oke. Kita akan coba cek. Saat ini saya akan memaparkan lomba yang diadakan oleh FTI Untar. Jadi hari ini saya akan mulai dengan memaparkan lomba bisnis. Di mana lomba bisnis yang akan diadakan di semester ganjil 2021 ini memiliki topik Technopreneurship mendukung kemajuan pendidikan dan masyarakat. Ya. Apa yang akan ada di dalam lomba ini? Seluruh lomba ini mengikuti alur dari PKM Dikti. Sehingga alur di sini menyerupai atau kita akan mencoba mengambil alur dari program kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Mengapa? Karena apa yang kita adakan lomba lokal ini diharapkan ke depannya kalian bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam lomba berikutnya. Tentunya mengapa Bu saya harus ikut lomba? Pasti akan ada banyak benefit, terutama yang pasti adalah mengikuti Kampus Merdeka, ada yang namanya SKS Studi Independen, ada yang namanya SKS Magang Industri. Ada di mana satu semester kalian fokus untuk mengikuti proses lomba atau proses magang atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Kampus Merdeka. Jadi apakah saya harus selalu magang? Tentu saja tidak. Saya bisa mengikuti proses-proses Kampus Merdeka yang lain. Oh, tentunya syarat-syarat itu tidak mudah. Artinya kita butuh pembekalan terlebih dahulu. Kalau tidak masuk ke dalam proses lombanya dari seleksi tahap awal, maka tidak bisa diakui sebagai proses studi independen. Ya, jadi artinya perlu kalian menyadari bahwa jangan-jangan saya bikin seperti ini tidak bisa menembus proses lomba tersebut. Oke, kita lanjutkan. Jadi latar belakangnya yang tadi adalah kenapa lomba bisnis ini diadakan, di mana Universitas Tarumanagara itu merupakan salah satu perguruan tinggi yang mengacu pada apa yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. Universitas harus memiliki inkubator bisnis yang berelasi dengan keadaan mahasiswa. Nah, apakah di dalam universitas ada inkubator bisnis? Tentunya di setiap fakultas memiliki inkubator masing-masing. FT Untar memiliki inkubator bisnis yang diberi nama IBIK FTI, yang mungkin sudah sering kalian biasa dengar. Oke. Di dalam prosesnya kita akan melihat bahwa IBIK memiliki tugas atau memiliki dasar bahwa kita harus menjadi sebuah jembatan di mana mahasiswa akan mendirikan usaha startup atau berbasis teknologi atau mengkomersialkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh akademisi Universitas Tarumanagara. Di mana kita akan berkewajiban mencari mitra
berkewajiban untuk mencari rekan-rekan perusahaan. Ya, kita lanjutkan. Tugas IBIK di sini berarti kita akan menyediakan tempat, sharing, memberikan servis, mensupport, memberikan pembekalan, menjembatani untuk mendapatkan dana, bantuan, dan lain sebagainya. Berarti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam IBIK yang nantinya akan menjadi bagian dari lomba ini, yaitu membantu mahasiswa untuk memberikan jasa, memberikan bantuan bagi mahasiswa yang akan membangun bisnis, membentuk bisnis itu akan memberikan pemasarannya, akses pemodalan, dan sarana prasarana yang bisa kami support. Nah, apa sih luaran yang diharapkan dari kegiatan ini? Pasti otomatis luarannya adalah produk, kemudian adanya embrio bisnis berbasis teknologi, di mana terakhir kita akan mengikuti lomba tingkat nasional. Yang pasti benefitnya akan lebih besar. Untuk saat ini, kategori yang dibuka untuk lomba bisnis adalah kategori A dan kategori B. Apa artinya kategori A? Adalah ide atau rencana bisnis yang belum ada. Jadi bisnisnya belum ada, ya. Bisnisnya belum berjalan. Ini baru ide. Baru mengemukakan saya tuh plannya apa sih? Ada masalah di dalam dunia nyata, dan sebagai bagaimana memecahkan solusi atau memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Sedangkan untuk kategori B adalah bisnis yang sudah berjalan dan kita akan bantu untuk men-establish atau mengembangkan. Di mana otomatis bisnis yang ada di dalam FTI merupakan bisnis yang semuanya berbasis teknologi. Bukan jualan keripik diposting di Instagram. Bukan jualan pin, nempek, kemudian diposting di Instagram. Bukan pinnya yang dijual, gitu ya, bukan seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Itu adalah beberapa kategorinya. Kriterianya apa sih? Kriterianya yang umum adalah bahwa mahasiswa merupakan mahasiswa aktif pintar, di mana dalam mengikuti lomba ini kalian diminta untuk membentuk kelompok yang dapat terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa, ya. Ketua kelompok harus mahasiswa FT Untar, ya. Ketua kelompok, ketua pengusul adalah mahasiswa FT Untar. Salah satu anggota kelompok kalian wajib berasal dari prodi lain. Boleh 1, boleh 2, terserah, ya. Kemudian dalam satu kelompok hanya boleh mengajukan 1 usulan, ya. Satu kelompok hanya bisa mengajukan 1 usulan, dan anggota kelompok, jadi kalau udah di dalam satu kelompok tidak boleh didaftarkan untuk kelompok lain, ya. Harus setia, ya, sampai akhirnya usaha ini jadi. Bayangkan kalian yang masih muda sudah bisa membentuk usaha yang basisnya adalah teknologi, mengimplementasikan pelajaran kalian, ilmu kalian ke dunia nyata. Apakah ada kriteria khusus? Ya, ada. Kriteria khusus di sini ada kategori A, ada kategori B. Berarti kategori A itu merupakan ide bisnis yang saya tadi sudah sampaikan dan harus berbasis teknologi yang disebut dengan technopreneurship. Kemudian untuk kategori B berarti bisnisnya yang sudah berjalan. Mungkin kalian sudah menerima proyek 1 atau 2 minimal 6 bulan. Ada bukti berarti kan, ada bukti bahwa prosesnya sudah berjalan. Nah, apa yang akan kalian lihat di tahapan ini adalah proses tahapan yang kita akan sudah mulai dari sekarang. Poster-poster sudah mulai kita sharing di dalam Instagram dan lain sebagainya. Ya, jadi artinya kalian bisa memeriksa bahwa proses persiapan itu kita akan mulai dari pembekalan. Pembekalan umum akan diadakan tanggal 28 Juni, di mana di sini kita akan kehadiran seorang alumni FT Untar yang sudah membangun company sendiri. Ya, company-nya disebut namanya Spot Gue. Jadi ternyata banyak loh alumni FTI yang membangun company berbasis teknologi. Entah itu startup teknologi, entah itu software house, entah itu information system, dan lain sebagainya. Konsultan IT, dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak
alumni-alumni kita. Kemudian pendaftaran online akan dimulai dari tanggal 5 Juli. Jadi siapkan dari sekarang, karena materi pertama yang akan disubmit hanyalah berupa eksekutif summary, yang isinya hanya judul, kemudian ada deskripsi mengenai masalah dan solusi yang akan kalian berikan apa. Oke? Untuk yang lainnya akan diberikan secara menyusul untuk detail-detail bagaimana proses tahapan selanjutnya. Ini adalah materi yang perlu kalian siapkan. Berarti kalau udah tahu nanti ke depannya seperti apa, oke, saya harus ready. Di dalam tahap penyisihan yang akan diperiksa adalah executive summary. Kemudian nanti ada semifinal, berarti harus menerima dalam bentuk proposal bisnis. Tentunya kalian juga bisa mencari, googling, jangan hanya menunggu, Bu, mana formatnya gitu ya. Tidak. Kalian bisa cari apa itu proposal ide bisnis. Bisa cari, bisa lihat. Kira-kira kisi-kisinya seperti apa. Kemudian di final kalian akan membentuk prototipe di mana nanti pada saat kalian menang, kalian akan menghasilkan bisnis-bisnis ya kita sebut embrio bisnis karena ini baru. Ya. Sampai apabila memungkinkan pendirian PT dan lain sebagainya kita akan bantu. Jadi apa sih benefitnya? Benefitnya yang pasti akan mendapatkan dalam bentuk berbagai macam senilai puluhan juta rupiah. Apa saja? Contoh, untuk benefit finalis, kita bisa akan mendapatkan dana mentoring. Pada saat proses lomba, kalian akan dimentor dengan praktisi langsung, dosen praktisi, ataupun dosen berpengalaman. Ya, jadi praktisi yang langsung dari company. Bukan saya yang hanya sebagai dosen, gitu ya, bukan. Tetapi memang teman-teman alumni ataupun rekan-rekan dari company yang sudah berhasil membangun sebuah usaha. Ya. Apakah hanya praktisi? Tentu saja tidak. Ada dosen praktisi, ada loh dosen-dosen kita yang sudah memiliki usaha sendiri. Kemudian dosen-dosen berpengalaman di bidang entrepreneurship dan technopreneurship dari berbagai program studi. Oke, selanjutnya akan ada dapat bantuan dana untuk pembentukan usaha tersebut, ya. Kemudian akan ada jalur untuk berkumpul dengan investor-investor perusahaan besar. Kita akan kumpulkan dalam bentuk exhibition untuk kalian bisa mendemokan, sehingga akan menarik minat para investor untuk menaruh atau menginvest pada usaha kalian. Tentunya di luar itu pasti akan ada benefit dari sertifikat, piala, dan lain sebagainya yang mungkin ke depannya setelah semester ganjil 2021 selesai, kalian akan bisa masuk ke perlombaan program kewirausahaan mahasiswa yang bisa dijadikan SKS untuk kalian kuliah. Next, benefit semifinal juga ada. Tentunya walaupun kalian baru sampai semifinal, kalian pasti akan mendapatkan dana mentoring juga, gitu ya. Tetap akan dimentor walaupun hanya sampai di semifinal. Kalian akan terus diarahkan, di training, diberikan motivasi, diberikan support sampai kalian akhirnya sukses membangun bisnis kalian. Kemudian bagi partisipan, oh Bu, kalau nggak menang berarti nggak dapat apa-apa. Tenang saja, pasti semua peserta akan mendapatkan salah satunya apa? SKPI. Ini penting karena akan dipakai untuk kalian kelulusan. Ya, berapa sih nilai SKPI-nya? Oh, itu besar loh. Nilai SKPI yang perlu dikumpulkan untuk lulus. Jadi bukan cuma IPK, bukan cuma jumlah mata kuliah terpenuhi, tapi ada nilai SKPI yang dikumpulkan dari mengikuti kegiatan berbagai macam. Salah satunya adalah lomba. Ya. Nantinya proposal-proposal lain bisa diikutkan dalam program PKM yang ada di pemerintah. Ya. Oke, selain itu, apakah di sini kita hanya akan membahas lomba bisnis? Tentu tidak. Di sini sebelum saya melanjutkan, saya memberi kesempatan dulu buat teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand atau bertanya. Saya boleh bertanya nggak ya, Bu? Maaf. Dengan siapa disebutkan namanya? Dengan Subirman, Bu. Mohon maaf, saya tidak bisa buka kamera karena saya lagi meeting sama bos juga di sini. Oke, silakan. Saya mau bertanya tentang persyaratan tadi untuk perlombaan itu ada yang disebutkan harus wajib, salah satu anggota wajib dari prodi lain. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Oke, jadi tugas kalian adalah berkolaborasi dengan mahasiswa dari prodi lain.
Kalau misalkan dalam satu kelompok bertiga, satu TI, kedua SI, oke, satu dari ekonomi, cari sendiri. Sudah paham, Supirman? Paham, Bu. Ya. Jadi tidak boleh satu kelompok semuanya mahasiswa FTI, gitu ya. Kalian harus berkolaborasi dengan berbagai prodi lain. Boleh nggak dari prodi hukum? Boleh. Boleh nggak dari prodi ilkom? Boleh. Desain boleh juga. Ya, yang penting mahasiswa Untar yang pasti. Ada lagi, Supirman? Cukup, Bu, itu aja, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang lain, buat teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Oke, jadi kalau belum ada pertanyaan, saya akan coba lanjutkan. Saya kembali lagi tadi, kenapa sih kenapa kita memberikan sosialisasi seperti ini? Jadi artinya selain magang, jadi kalau setiap Senin biasanya saya memberikan sosialisasi khusus untuk yang mau magang di semester ganjil. Tapi saya juga membantu bahwa tidak selamanya ke depannya untuk nanti teman-teman yang belum magang itu bentuknya harus magang, tidak. Karena tadi kembali lagi bahwa kita ada yang namanya kampus merdeka. Jadi bisa dalam bentuk berbagai macam. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini saya akan share lagi untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang nanti juga bisa ditambahkan oleh beberapa dosen yang sudah hadir di sini. Di sini kita akan masuk ke lomba-lomba yang di luar atau bukan yang dilaksanakan, diselenggarakan oleh FTI Untar. Jadi kita perlu untuk melihat bahwa ada lomba lainnya yang sifatnya tingkat nasional yang ada di luar sana. Tentunya ini juga bisa diakui, ya, bukan saja hanya sekedar mengikuti lomba, tetapi banyak benefit yang diakui. Namun kembali lagi tergantung tingkatannya, ya, sesuai dengan tingkatannya. Oke, di sini di dalam lomba yang diselenggarakan oleh pihak lain, di mana Fakultas Teknologi Informasi akan mengikuti lomba-lomba tersebut, kita sudah memiliki 3 kategori lomba, yaitu programming, UI UX, game development, animasi software development. Ini pembimbingnya adalah Pak Darius. Kemudian yang kedua ada AI, cyber security, ada karya tulis. Ini pembimbingnya adalah Ibu Lina dan Pak Novario. Kemudian ada big data, database, dan data mining. Pembimbingnya adalah Pak Tony dan Pak Dedi. Ya. Jadi kalian bisa juga nanti langsung menghubungi Bapak Ibu dosen tersebut untuk menanyakan mengenai lomba ini. Apakah tertutup hanya dalam lomba ini? Tidak. Apabila kalian ada melihat lomba yang sifatnya nasional, boleh diinfo kepada Bapak Ibu dosennya, terutama kepada BINMA. Next, dalam perlombaan ini berarti kalian akan mendapatkan berbagai macam benefit. Biaya pendaftaran pasti akan kami tanggung, uang saku sebagai pengganti internet pasti akan ada, kemudian biaya perjalanan ini masih tentatif karena keadaan pandemi saat ini. Sertifikat yang pasti untuk surat keterangan pendamping ijazah yang saya sebut-sebut tadi SKPI. Jangan nanti kalau udah di akhir skripsi mau lulus, saya nggak bisa lulus, nilai SKPI saya kosong gitu ya. Karena saya selama kuliah tidak pernah ikut apapun. Ya, magang dapat di SKPI, tentu magang dapat cukup besar magang SKPI-nya. Studi independen dapat tentunya. Jadi artinya menjadi asisten dapat. Mengikuti kegiatan lainnya ada gitu ya. Jadi SKPI itu banyak gitu ya itemnya. Kemudian mendapat mentoring, ya betul. Tadi saya sebutkan ada beberapa nama dosen yang akan menjadi pembimbing. Tentu di luar itu kami juga mengundang pakar-pakar dari universitas lain, pakar-pakar dari perguruan tinggi baik nasional dan internasional untuk meng-guide kalian mengikuti lomba. Apakah bisa disetarakan dengan 20 SKS? Oke, ini masih akan disesuaikan dengan jenis kategori lombanya
dan akan diputuskan dari ketua program studi TI dan SI mana yang bisa mendapatkan dan mana yang tidak. Angkatan berapa yang bisa disetarakan, mana angkatan yang belum bisa. Kan bisa aja 2020 nih ikut lomba, ya belum ngambil yang 20 SKS untuk kampus Merdeka, maka nanti convertnya pastinya berbeda. Ya. Itu adalah beberapa benefit yang saya sampaikan. Penyelenggara lombanya apa saja sih? Ini adalah beberapa contoh. Di sini ada ISFES, di mana penyelenggaranya UMN. Sudah ada tim yang saat ini ikut berlomba. Kalau nggak salah di sini Karlin ya ikut lomba ya, kalau nggak salah. Kemudian ada beberapa program lainnya, di mana di ISFES ini ada beberapa progres. Disebutkan di sini mengenai kategori UI, UX, dan data competition ini ada prosesnya. Apa sih program yang akan dibuat gitu ya? Apakah UI, UX apa yang perlu dibuat gitu ya? Kemudian ada Confess, ini penyelenggaranya adalah Fasilkom UI. Di sini ada 2 tim game developer yang sedang berlomba saat ini karena periodenya adalah Juli Agustus. Kemudian ada Gemastic. Ini adalah data-data yang lomba-lomba yang diadakan oleh Kemendikbud dalam Gemastic 2021. Jadi cukup banyak kategori lomba Gemastic yang diadakan. Ya, kalian bisa lihat linknya untuk melihat detailnya. 3 tim sudah siap nih, ya teman-teman yang lain udah bisa ikut ke Gemastic. Nah, di sini ada beberapa teman yang ikut. Ada Karlin mengikuti pengembangan aplikasi permainan. Elvianto mengikuti pemrograman, Fernando mengikuti desain pengalaman pengguna UX design. Nah, jadi artinya ini sudah ada tim nih yang sudah siap masuk gitu ya. Jadi artinya kita tunggu teman-teman di sini siapa yang mau ikut. Gitu ya. Ada gak yang lain? Ada. Di sini ada IT Convert. Penyelenggaranya adalah Universitas Jember. Diadakannya nasional. Kenapa? Karena mengundang dari berbagai universitas lainnya. Ini ada DAC yang diselenggarakan oleh ITS, Data Analysis Competition, yang mau bermain dengan data, silahkan melihat. Kemudian ada Business Plan, ini yang diselenggarakan oleh UNES, Economic Management Creative 2021. Di sini berarti pastinya mirip dengan apa yang kita selenggarakan, yaitu dengan ide bisnis. LKTI, yaitu sebuah lomba karya tulis, yang diadakan oleh UIN Sunan Kalijaga. Kemudian ada media pembelajaran, ini dilaksanakan oleh Universitas Mataram. Info pendaftarannya bagaimana? Di sini sudah dicantumkan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut dalam lomba tersebut, bisa menghubungi Pak Darius, ini adalah alamat emailnya, dariush@fti.untar.ac.id, boleh di-capture langsung. Sebutkan lomba yang ingin diikutinya, ada nama dan NPM dari anggota timnya kalau dia kelompok, gitu ya. Jangan lupa menyebutkan subjeknya lomba apa. Apakah ada yang lain? Masih ada yang lain, gitu ya. Ini adalah salah satu juga contoh di mana teman-teman sudah melewati prosesnya, yaitu Mandiri to Nice Finance. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kita ambil hikmahnya, bahwa timnya ini belum lolos ya, betul ya Karlin? Belum lolos masuk dalam menang ya, betul ya Karlin? Iya, jadi artinya waktu kalah, itu kayak nggak apa-apa kalah, tapi kan kalau prosesnya udah sampai finalis itu masih bisa diakui, gitu ya. Tapi kalau di awal saja sudah kalah, nah itu, atau di awal pas penyisian saja sudah tidak masuk, nah ini yang mungkin belum bisa diakui, gitu ya. Artinya pada saat kita melihat, oh udah nyampe finalis nih, tapi belum menang, kita harus petik. Berarti apa? Kita dari awal harus membekali diri. Sama seperti lomba kolaborasi dengan perusahaan. Ini adalah salah satu lomba IC Star Hackathon yang diikuti oleh teman-teman kita. Ada 9 mahasiswa FT Untar yang mengikutinya. Mana ada Ajeng, para di Ajeng, ada teman-teman juga yang mengikuti kegiatan ini, Hari dan lain sebagainya, Dwiki kalau tidak salah. Nah, ini lombanya sifatnya internasional, boleh kok.
ini dengan negara Malaysia. Hadiahnya, rewardnya adalah kalian langsung mendapatkan pekerjaan. Tapi ada syaratnya, adalah yang boleh ikut adalah teman-teman mahasiswa yang sudah mau lulus. Nah, ternyata untuk tahun ini mahasiswa FTI Untar belum ada yang masuk ke penyisihan. Ya, jadi di awal fase 1 lolos, tapi di fase 2 untuk masuk ke filtering kandidatnya belum bisa. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bekali. Tahun lalu FTI Untar itu sampai masuk finalis. Jadi ada 4 orang yang bisa masuk sampai finalis. Ya, jadi juara harapan 4, juara harapan 1 dan 2 gitu ya. Apakah masuk ke enablement-nya banyak? Ada 12 orang yang berhasil masuk ke enablement. Ya, kalau sudah masuk di enablement, maka itu bisa diakui untuk magang, untuk studi independen dan konversi SKS lainnya. Ya. Tapi karena untuk tahun ini 2021 belum ada yang masuk tahap enablement, baru sampai filtering doang, maka ini kita belum bisa akui. Nah, tapi apakah sampai sini terus kita berhenti? Tidak. Kita menawarkan beberapa teman-teman yang mau nanti diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan nanti sertifikasi terpisah UiPath, maka kami akan persilakan. Kenapa? Karena UiPath sudah bekerja sama dengan FTI Untar. Oke, kalau ada yang finalis belum menang, ada yang tahap filtering ternyata belum masuk sama sekali, berarti kan kita harus mempersiapkan diri, harus membekali diri. Gak bisa lombanya hari ini, terus kita cuma modal diri sendiri, terus langsung menang. Itu kan jauh. Artinya kalian harus mengubah pola pikir kalian, gak ada yang instan, saya hari ini masuk, saya hari ini menang. Artinya banyak proses yang kalian harus ikuti. Oke, selanjutnya saya akan coba beri kesempatan kepada Pak Tony, apakah ada tambahan yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih Bu Vini. Ini saya bisa share screen nggak ya? Bisa, harusnya sudah saya jadikan co-host Pak Tony. Oh, sebentar. Masih disable participant screen sharing. Oke. Silakan Pak Tony. Sudah. Udah kelihatan ya? Ya, sudah Pak Tony, silakan. Ya, terima kasih Bu Vini. Untuk semuanya, yang beberapa lomba-lomba yang sudah disebutkan oleh Bu Vini, misalkan seperti Confess. Confess ini ada 5 jenis lomba: AI, Business IT Case, Capture the Flag, Competitive Programming, dan Indie Game Development. Untuk AI, Business IT, lomba Business IT, Capture the Flag itu lomba Cyber Security, Competitive Pemrograman itu lomba pemrograman, Indie Game ini untuk lomba pengembangan game. Kami FTI telah menjajaki kerjasama dengan beberapa mentor baik dari dalam Untar, dari FTI Untar, dosen FTI maupun dengan yang luar untuk melatih kalian. Jadi ikut lomba nggak hanya cuma daftar, ikut registrasi terus lomba, tapi nanti akan kami schedulekan melalui Microsoft Teams atau Zoom untuk di-mentorin. Sebagai contoh, yang competitive programming ini sudah ada beberapa alumni Teknik Informatika yang dulu pernah masuk finalis, sudah bersedia untuk membantu membimbing kalian. Untuk yang indie game development, pernah tahun 2014 satu mahasiswa Teknik Informatika Untar berhasil menjadi finalis, juga sudah bersedia untuk membimbing kalian. Untuk Capture the Flag Security itu kami sudah bekerja, akan menjajaki, sedang meminta ada pakar namanya pakar cyber security, dia akan memberikan pelatihan juga. Nah, enaknya yang Confess ini selain daftar lombanya, di kegiatan ini juga ada namanya
kelas online dari si penyelenggara lomba. Jadi si penyelenggaranya juga menyediakan tutorial untuk lomba tersebut, belajar dan segala macamnya. Tidak hanya daftar terus langsung berkompetisi, tidak. Nah, untuk yang gemastik ini paling banyak cabangnya, ini ada 11 cabang lomba dari pemrograman sampai pengembangan bisnis. Demikian juga sama, 11 cabang gemastik itu tadi sudah ditunjukkan oleh Bu Vini, kelihatannya daftar baru sedikit, tetap juga akan diberikan pelatihan. Jadi dibimbing lah dari dosen dalam Untar dan juga dosen dari luar Untar. Yang beberapa saya lihat yang sering ikut lomba hanya mahasiswanya yang itu aja, inginnya adalah ini yang ikut ada angkatan 2019, ada angkatan 2020, semuanya bisa ikut karena mudah-mudahan program studi TI dan ST setuju kalau kalian ikut 3 jenis lomba itu dari penyelenggaranya berbeda, misalkan ikut gemastik, ikut Confess, atau satu lagi ikut yang IT Convert misalnya, dan itu bisa disetarakan dengan studi independen 20 SKS yang seperti program Kampus Merdeka. Hal seperti itu nanti akan dicek kembali oleh program studi apakah kalian layak untuk menyetarakan lomba tersebut dengan 20 SKS. Yang beberapa yang kami sudah deal juga untuk dilatih adalah yang ini, bisnis plan ini. Nah, UNES Negeri Semarang menyelenggarakan lomba bisnis plan. Ada 2 gelombang, bulan Juli dan bulan Agustus. Untuk yang bulan Agustus, timnya Charlene sudah akan ikut. Yang pendaftaran bulan Juli belum ada. Nah, yang bisnis plan ini, FPI juga sudah bekerja sama dengan mentor dari luar. Ada 1 orang yang biasa bimbing tim mahasiswa dari universitas lain yang selalu juara lomba-lomba bisnis, dan beliau bersedia untuk memberikan bimbingan. Artinya apa? Lomba-lomba bisnis plan biasanya itu mereka akan penyelenggara lomba akan meminta tim peserta untuk membuat seperti executive summary atau proposal bisnisnya. Dan beliau bersedia untuk mengecek proposal kalian dan juga nantinya latihan presentasi dan semuanya. Mungkin itu aja, dan menyambung yang Bu Vini tadi, lomba bisnis yang diselenggarakan oleh FT Untar, alangkah baiknya kalian semua, bukan alangkah baiknya, sebaiknya sih semuanya bisa ikut, karena FT Untar mendapatkan hibah program Kampus Merdeka yang cukup besar untuk memberikan dana mentoring. Mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan sebenarnya. Maksudnya dana mentoring itu apa? Terus dapat hadiah uang atau enggak? Saya lihat pada semuanya hanya sebentar, kurang pertanyaan. Sebenarnya tanyakan aja ke Bu Vini, ini dapat hadiah uang nggak? Kalau bisnisnya jalan, kami perlu modalnya dari mana? Kok nggak ada yang nanya gitu? Karena disebut tadi cuma hanya dana mentoring. Dana mentoring itu jatuhnya ke siapa? Apakah ke kalian atau apa? Mungkin itu aja dari saya, Bu Vini. Ya, terima kasih Pak Tony. Betul sekali Pak Tony. Ini teman-teman yang bertanya tadi hanya Pak Supirman. Ada yang raise hand kayaknya sepertinya. Oke, baik. Saya akan buka dulu beberapa kesempatan untuk bertanya. Jadi setelah ini nanti kita akan masuk ke Pak Novario apabila ada tambahan. Siapa yang raise hand ya Pak Tony? Di saya nggak ada nih. Tadi kayaknya ada. Tahu hilang ya? Hilang, malu, takut dia. Wah, jadi takut. Gimana? Ada yang mau ditanya? Baiklah, kalau belum ada respon sama sekali, yuk saya minta on cam. Nah, loh disuruh on cam dulu biar saya lihat. Ya, kalau absensi sama on cam-nya nggak sinkron, seperti teman kita dengan NIM 535-200 berapa tuh, 30 atau berapa itu, joget-joget itu gambarnya. Oke, angkatan 2020 nih. Oke, yang memberikan background-nya ada temannya karikatur bergerak-gerak gitu ya. Jadi
Boleh dong sambil dinyalakan kameranya, kita akan take a picture, dibantu nanti teman-teman untuk pakai background-nya kan sudah ada di sana. Ini saya mau cek dulu nih, Michael William Jonathan, kameranya mana? Diganti dong, dance cantiknya itu. Oke, masih ditunggu teman-teman untuk on cam. Ya, jadi ada background yang di-share di sana atau harus perlu saya panggil. Jangan lupa untuk isi daftar hadir yang sudah di-share. Di sana sudah di-share. Di sini ada nama Timothy Reynaldi. Timothy Reynaldi, apakah perlu saya kick dari sini karena namanya belum sesuai? Timothy ada? Ada, Bu. Ya, bisa nge-rename nggak? Oh, bentar, Bu. Ya, kemudian di sana ada Michael Samuel. Wah, harus perlu begitu Pak Tony sepertinya. Baru ada muncul Bu. suara. Michael Samuel, rename namanya, masih salah. Waduh. Oh ya, Bu. Bisa nggak? Anak FTI membangun bisnis berbasis teknologi, mau nge-rename di Zoom bisa nggak nih? Jangan-jangan nggak bisa juga. Oke, buat teman-teman di sana, boleh dilihat nggak on cam-nya? Di situ belum ada nih on cam-nya. Waduh, mau on cam aja berat banget kayaknya hidup ini ya. Gimana mau ikut lomba? Begitu banyak lomba tadi. Ayo, boleh sambil berpikir apa ya kira-kira yang saya mau tanyakan. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi ngikut? Nah, Bu, saya di rumah aja, Bu. Bobo aja, Bu. Nonton drakor aja, Bu. Cukup. Oke, ini kita punya 3 slide. Slide ketiga ini tidak ada sama nyalakan kamera. Di sana ada Jason Benedict. Di manakah Jason? Jason. Di sana ada Tiffany. Tiffany, kemana kau Tiffany? Kalau nggak dipanggil namanya, jadinya berasanya, oh bukan saya ya. Itu. Clarence Kristiani, ada nggak di sana? Jolie, halo Jolie. Ini buat teman-teman yang lain nanti nggak selesai. Adi, oke, Adinda. Oke, semoga cepat sembuh ya, Jolie. Kelvin, apa kabar Kelvin? Sehat kan? Renaldi, Renaldi, sehat kan Renaldi? Kenapa nggak on cam? Kemudian di sini ada Fundro, kemana nih Fundro? Oke, kita ambil di take pertama dulu. Ya, buat yang ketiga tetap akan di capture sehingga ada bukti bahwa ada beberapa teman yang tidak on cam. Oke, kita ambil take pertama untuk yang ambil dokumentasi. Ya, silakan dipersiapkan. 1, 2, 3. Senyum ya, jangan lupa. Sudah? Kita ambil take. Mau gaya bebas boleh, kasih gaya yang paling semangat walaupun ini masih pagi. Saya akan kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, good banget yang udah kasih tanda peace. Oke, good banget. Next, terakhir. Walaupun banyak yang gak nyalain kamera, yang gak on cam, tetap buat teman-teman bergaya ya. Itu ada yang iPhone udah di rename belum iPhone? Kenapa nggak bisa nge-rename? Tadi kok kameranya udah nyala nih, udah good. Minimal on cam dulu nih. Ya, saya hitungnya 1, 2, 3.
Oke, terima kasih buat semuanya. Saya ingin tanyakan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya mengenai perlombaan atau mengenai apapun yang berhubungan dengan Kampus Merdeka, silakan. 2019 akan kuliah lintas prodi, 2018 akan masuk magang studi independen, diperiksa kembali mau pilih ikut lomba atau mau ikut magang gitu ya. Pasti untuk setiap proses itu harus ada informasinya dulu kepada orangnya masing-masing. Ada ingin bertanya? Silakan. Boleh Bu, saya mau tanya. Silakan. Nama siapa? Nama saya Gata Fagansa dari Angkatan 18. Saya ingin tanya Bu, untuk yang setiap lomba ini, nanti kita ada semacam training nggak ya Bu? Atau kita cari sendiri pelajarannya gitu Bu, kalau untuk lomba? Oke, tadi seperti yang saya sampaikan dan Pak Tony sudah sampaikan, akan ada training dan mentoring. Ya, jadi Pak Tony pun sudah menyampaikan bahwa kita akan memberikan kalian mentoring untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, Pak Tony ada yang ingin menambahkan? Iya, apa namanya, Gatra kira-kira tadi berminatnya ke lomba apa misalnya? Ke data analis. Data analis yang penyelenggaranya itu banyak-banyak ya. Akan ada training. Intinya tuh akan ada training dari dosen FTI-nya juga dan juga dari pakar atau instruktur dari luar. Oke, cukup Petra. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu ikut lomba juga masuk 20 SKS kan Bu? Tergantung apa lomba yang kamu ikuti. Nanti didiskusikan dulu, ya. Jadi setiap lomba itu ada proporsinya ya. Tadi harus 3 lomba jenis, 3 lomba ya Pak Tani ya. Dan dapat 20 SKS itu untuk anak 2018 dulu yang diutamakan karena akan mengambil magang atau studi independen seperti itu. Untuk 2019 otomatis nanti prosesnya ada berbeda, konversi ataupun pengakuan SKS-nya dalam bentuk yang lain. Betul ya Pak Tony? Harus 3 ya Pak Tony? Iya, Yang berbeda, ya? 3 lomba dari si penyelenggara yang berbeda. Penyelenggara yang Misalkan, berbeda. Jangan yang tadi Gemastik kan dia ada 11 cabang. Kalian ikut 3 cabang lomba dari Gemastik. Itu tidak disarankan karena timeline-nya itu sama. Barengan. Jadi penyetaraan 20 SKS itu ini akan kami usulkan ke ketua program studi SI dan TI Bu Desi dan Pak Dedi, terutama baru untuk yang angkatan 2018, bahwa kalau kalian ikut 3 lomba dari 3 penyelenggara lomba yang berbeda akan disetarakan dengan studi independen 20 SKS ya, kurang lebih seperti itu. Betul. Oke, ada lagi yang lain? Saya Bu mau bertanya boleh ya Bu? Saya dengan Supirman lagi Bu. Oke, sip. Silakan. Ada beberapa pertanyaan Bu. Sorry sebelumnya kalau saya kurang record juga tadi. Yang pertama, ada nggak syarat minimal dari IPK mengikuti lomba? Yang kedua, itu tadi kan yang barusan dipertanyakan sama anak yang sebelumnya, mahasiswa sebelumnya itu tentang perlombaan dari FTI sendiri yang ada beberapa jenis. Nah, itu kan akan yang diperuntukkan untuk angkatan 2018 yang akan diakselerasi sekitar 20 SKS. Setara ya Bu ya. Nah, kalau 2019, kalau untuk lomba bisnis yang dibicarakan dari platform yang berbeda tadi, baik dari FTI atau dari pihak penyelenggara lain, itu apakah bisa dapat yang akselerasi 20 SKS? Dan satu lagi yang terakhir, itu seandainya Bu, kalau seandainya kita mengikuti lomba dari platform yang lain selain daripada FTI, dan ternyata kita kalah, gitu, apakah itu bisa masuk dalam akselerasi 20 SKS, dan itu kita dari pihak mahasiswa bisa memilih, oke nih kita mau untuk akselerasi untuk 20 SKS untuk magang aja, jadi sehingga kita magang tidak ada gitu, karena kita sudah mengikuti perlombaan ini. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, mungkin saya bantu coba kasih contoh ya, biar lebih enak melihatnya. Jadi saya akan coba kasih pengalaman dulu, karena di sini sudah terjadi gitu ya. Contoh misalkan, setiap lomba itu memiliki aturan sendiri.
Jadi artinya masalah IPK dan lain sebagainya itu akan ada persyaratan dari masing-masing lomba. Nah, contohnya ini yang tadi saya sebutkan, ada satu lomba IC Star Hackathon. Ini lomba tingkatnya internasional. Tidak perlu kalian lebih dari tidak perlu mengikuti 3 lomba, 1 lomba ini saja sudah bisa diakui sebagai studi independen 20 SKS. Jadi tadi bahasanya bukan akselerasi, tapi penyetaraan atau mengambil setara dengan mata kuliah untuk kampus Merdeka. Tapi syaratnya apa? Contoh yang IC Star Hackathon ini, kalian harus bisa sampai ke tahap enablement di sini. Ya, karena tahap filtering ini hanya sekedar tes pertama yang menunjukkan kalian bisa mengikuti lomba atau tidak. Di tahun 2020 di sini contohnya ada 12 mahasiswa ya, 12 mahasiswa yang angkatannya berbeda. Berarti tentu perlakuannya pun benefitnya akan berbeda. Contoh, untuk anak yang 2017 saat itu mendapatkan penyetaraan magang industri senilai, ya tadi penyetaraan sesuai dengan SKS yang mereka ambil. Kenapa? Karena mereka sudah sampai tahap enablement. Menang enggak? Tentunya pada saat di final mereka enggak menang. Ya, tapi ini proses yang sudah dilakukan cukup panjang dari bulan Juli. Tetapi bisa diakui untuk mengambil studi independen atau magang industri. Kenapa IC Star Hackathon bisa dianggap magang industri? Karena proses pekerjaannya, proses lombanya langsung dari industri. Tentunya setiap lomba punya kebijakan masing-masing, gitu ya. Jadi ini adalah lomba industri. Nah, tahun ini, tahun 2021, kita juga mengirim. Gitu. Apakah, saya kembali lagi. Apakah yang mendaftar itu cuma 2 orang untuk IC Star Hackathon tahun 2020? Tentu tidak. Yang mendaftar lebih dari 12 orang. Tapi hanya 12 orang yang lolos tahap pertama untuk masuk enablement. Jadi bukan cuma sekedar daftar terus langsung dapat penyetaraan. Oh tidak. Yang penting masuk proses pertama. Nah, sedangkan untuk 2021, jadi itu tahun ini ya, tahun ini, itu ada 9 orang. Ada 9 orang yang mendaftar. Ya. Jadi kebetulan setelah saya cross check kemarin dari fase ada beberapa fase. Jadi di dalam tahap filtering pun ada beberapa fase. Mereka tidak lolos semua untuk masuk ke enablement. Ya. Maka otomatis belum mulai nih perjalanan lombanya. Maka tidak bisa dilakukan penyetaraan. Nah, itu adalah sedikit contoh yang bisa saya sampaikan. Artinya setiap lomba memiliki kebijakan tertentu, tergantung dari proses yang kalian akan ambil. Nah, harus dengan 20 SS atau apa tidak, tentu saja tidak. Ada konversi lain, contohnya lomba bisnis yang diadakan oleh FTI, itu bagi anak-anak yang bukan 2018 yang akan mau melakukan magang, itu bisa ikut dalam proses lomba, dapat apa lagi? Banyak dapatnya. SKPI tentunya akan kalian simpan. Ya, surat keterangan pendamping ijazah, nilainya kan harus dikumpulkan. Kemudian yang berikutnya adalah ada 1 atau 2 mata kuliah yang bisa dikonversi begitu. Tentunya persyaratan itu akan lebih detail muncul pada saat kalian sudah tahu, oke, saya mau ikut yang ini. Ada penjelasan di next sesi. Dikumpulkan teman-teman yang memang berminat di dalam kelompok tersebut. Itu adalah salah satu contoh. Ya, seperti ini. Mungkin boleh ditambahkan dari Pak Tony, silahkan. Iya, itu kalau untuk prasyarat IPK, hampir kebanyakan lomba tidak ada syarat IPK itu. Yang ada ya aturannya, timelinenya, jadwal bikinnya apa, kumpulnya apa, yang perlu dikerjakan apa, lebih ke timelinenya. Makanya dengan untuk penyetaraan ke 20 SKS itu Bu Desi dan Pak Dedi itu akan melihat timeline lomba tersebut dari bulan apa sampai bulan apa dulu.
Kalau cuma kegiatan lombanya cuma sebulan atau satu lomba, terus kalian minta 20 SKS, ya nggak bisa juga. Mesti ada beberapa. Kalau yang lomba-lomba, makanya tadi kalau yang 3 lomba dari 3 penyelenggara berbeda itu untuk yang lomba yang timelinenya hanya pendek-pendek, sebulan. Makanya saya usulkan 3 lomba dari provider, dari penyelenggara yang berbeda, karena timeline dari Confess berbeda, timeline dari Gemastik berbeda, timeline itu maksudnya jadwal lombanya ya. Terus timeline dari lomba yang ketiga yang kalian ikutin itu beda juga, makanya kalau misalnya 3 lomba tersebut dijumlahkan timelinenya kurang lebih untuk 1 semester, maka kami usulkan bahwa bisa disetarakan ke 20 SKS. Nah, gunanya ikut-ikut lomba itu sebenarnya bukan hanya SKPI aja. Sebenarnya kalau kalian lihat lagi, berapa jumlah, misalnya angkatan 2019 atau angkatan 2018, total yang akan lulus nanti yang akan bergelar sarjana komputer itu ada berapa orang? Itu baru dari FT Untar, belum dari kampus-kampus lain, ada kampus negeri, ada kampus swasta yang lain lagi. Artinya persaingan semua lulusan yang bergelar sarjana komputer Eskom itu sangat-sangat banyak. Nah, diferensiasinya apa? Bedanya apa? Yaitu ya salah satunya misalnya magang industri atau ikut lomba bisnis, ikut lomba-lomba dan segala macam itu. Kalian harus cari di diferensiasi seperti itu perbedaannya. Nah, sekarang ini apalagi FTI sangat mendukung. Kayak tadi contoh lomba bisnis yang di dalam FTI itu sendiri. Itu di mentoring lagi sama alumni yang sudah berhasil dapat proyek-proyek ada beberapa proyek yaitu dari yang PT Spot gue itu. Saya baca beberapa dapat proyek dari mall-mall besar. Itu kesempatannya sangat langka di zaman kami, zaman dulu nggak ada seperti itu. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Itu aja dari saya, Bu Vin. Oke. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini sudah hadir Pak Novario. Dari Pak Novario, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu Vini, dari Atau saya ada sih yang ingin enggak. disampaikan? Silakan Pak Novario. Ya, Bu Vini, terima kasih. Sebenarnya dari saya itu tidak banyak ya. Tadi memang ada beberapa lomba yang sudah di-share dari Bu Vini dan juga Pak Tony. Ya. Lomba-lomba ini emang sebaiknya diikut sertakan, jadi ke mahasiswa kalau bisa ya ikut lombaan ini. Selain juga nanti untuk pengganti magang ya. Kalau misalnya kalian tidak bukannya untuk tidak mengharuskan magang, tapi alangkah baiknya jika kesempatan ini tidak disia-siakan, karena di semester ini dan semester ke depan nantinya untuk mendapatkan nilai itu banyak sekali caranya ya, bukan hanya harus di kelas ya. Jadi ambil aja semua kesempatan yang sudah diberikan, jangan sampai terlewatkan. Oke, dari saya sih cukup itu aja, Bu Vini. Ya, terima kasih Pak Novario. Oke, jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa kalian coba pikirkan, bahwa bukan karena supaya saya nggak kuliah saya ikut lomba nih. Ya, kadang-kadang suka ada seperti itu juga. Tidak bisa. Jadi tadi seperti saya infokan, ada beberapa lomba yang ada penyisihan dulu. Kalau di penyisian aja nggak lolos, ya gimana mau diakui proses perjalanan itu. Nah, untuk mempersiapkan diri, tentunya bukan karena hari ini saya ikut lomba, terus besok saya menang, gitu kan? Tidak seperti itu. Jadi artinya, contoh kenapa sih FT Untar mengadakan lomba bisnis secara lokal terlebih dahulu, yaitu untuk mempersiapkan, mematangkan kalian, misalkan untuk yang 2019 mau mengambil studi independen di semester ganjil 2021 yang di awal Januari, maka kalian bisa ikut program kewirausahaan mahasiswa yang diadakan tahun 2022. Tapi tentunya, yang itu tadi saya bilang, baru tahap penyisian awal udah nggak lolos, ya gimana mau diakui sebagai studi independen 20 SKS. Sehingga FT Untar mencoba memberi pembekalan
dalam bentuk mengadakan lomba. Lomba bisnis ini dalam skop lokal. Jadi artinya chance untuk kalian bisa ikut cukup besar. Ya. Dalam perlombaan bisnis FTI Untar ini yang diadakan secara lokal, kita berkompetisi sama satu FTI saja. Berbeda pada saat kalian tadi lihat lomba-lomba tingkat nasional yang diadakan universitas lain. Dia mengadakannya secara terbuka, diikuti, disaingkan dengan berbagai universitas lain. Artinya pembekalan dalam bentuk lomba ini mempersiapkan teman-teman yang khususnya angkatan 2019 untuk bisa mengikuti studi independen di program kewirausahaan mahasiswa yang akan diadakan di tingkat bukti. Ya, jadi proses seleksinya itu diharapkan kalian diarahkan masuklah lolos dari penyisihan, ya, supaya bisa masuk diakui sebagai studi independen. Nah, prosesnya perjalanannya panjang. Itu tadi seperti Pak Tony katakan, bukan cuma satu kali ini saya ikut lomba yang cuma diadakan 1 bulan. Terus itu langsung diakui, oh tentu tidak. Ya, kita mengacu semua pada kampus merdeka yang diberikan aturannya oleh pemerintah, ya, bukan cuma sekedar kasih seperti itu. Nah, dalam hal itu tentunya FT Untar mencoba memberikan pembekalan dalam berbagai macam cara, ya, yang di luar kalian. Jadi kalau ada pembekalan jangan karena nyalain daftar terus hilang gitu, atau nggak usah ikut lah, lagi mager gitu ya, ingat main game. Oh tentu tidak. Pembekalannya cukup banyak kok, nanti ada di berbagai macam bidang gitu ya. Contohnya pembekalan terdekat itu akan diadakan tanggal 23 Juni. Ya, pembekalan quick course mengenai implementasi Oracle dalam industri. Yang menyampaikan bukan dosen FTI lagi, sudah langsung dari industri, yaitu dari Widya Presisi yang akan menyampaikan bagaimana si Oracle ini dipakai di perusahaannya juga. Ya, jadi silahkan diregistrasi, linknya kalian bisa ikut di acara ini, di mana acara ini nantinya bisa ada 2 arah. Bagi anak 2018 dipakai sebagai rekrutmen untuk magang. Ya, bagi anak-anak di luar 2018 artinya 2019 dan 2020 menjadi pembekalan kalian untuk menciptakan ide-ide baru di dalam dunia bisnis. Ataupun nantinya ke depan pembekalan kalian pada saat semester ganjil 2021 ini biasa lintas prodi nggak ketemu dunia IT, tetapi pada saat semester ganjil genap 2021 yaitu yang di awal Januari, kalian sudah harus punya tempat magang. Ya, takutnya saya akan skip, wah ketinggalan atau kelupaan gitu. Jadi ini akan dicoba untuk diberikan secara berkala dalam 1 semester ini untuk bisa diikuti oleh teman-teman di berbagai angkatan. Oke, boleh di capture ataupun dicek di dalam IG-nya Ibu. Pembekalan kedua itu langsung datang dari BCA, ya. Jadi ini kalau yang tadi bertanya mengenai data analisis, yang tadi bertanya tentang data science, yuk ikut di dalam kegiatan ini, di mana kegiatan ini fokus hanya untuk anak FT Untar loh. Sama tadi yang Oracle juga dari WPS, fokus anak FT Untar. Jadi kalau mau nanya mau apa silakan langsung. Nah, untuk yang BCA ini akan diadakan tanggal 25 Juni. Industri datangnya. Si data expertnya, Bapak Raka dan Ibu Nia ini langsung terjun dari dunia industri yang memang bekerja di dalam BCA sendiri. Artinya data yang akan kalian mainkan adalah data perbankan. Oke. Terakhir, ini adalah pembekalan khusus untuk yang tadi lomba bisnis, di mana ini adalah pertama kalinya diadakan, gitu ya. Bapak Jerry Hasan merupakan founder dan CEO dari Spot Gue. Kalau yang belum punya Spot Gue, coba dibuka aplikasinya, dicari Spot Gue. Ya, yang suka parkir, mamahnya lupa parkirnya di mana,
atau mau makan bingung belum reservasi gitu ya, tapi pusing mau reservasi telepon satu-satu restoran, nah boleh coba dicek ada apa sih di spot gue ini. Jadi artinya nanti Pak Geri pada tanggal 28 Juni akan sharing ke kalian bagaimana membangun ide konsep bisnis berbasis teknologi. Ini akan menjadi pembekalan umum pertama dalam rangkaian lomba bisnis yang akan diadakan oleh FT Untar. Ya, di mana Bapak Geri juga nanti akan menjadi salah satu mentor bagi bisnis yang kalian coba cetuskan. So, udah ada 3 pembekalan utama. Jadi pada saat liburan ini, kalian kan tidak harus datang ke tempat ini, tidak harus datang ke FTI, mau kalian dari kampung, mau kalian dari pantai, mau kalian dari tengah laut juga, yang penting ada koneksi, kalian bisa ikut. Gitu ya, mau lagi hiking di gunung, yang penting carilah provider yang cocok untuk koneksinya dapat. Ya. Yang bisa kalian membekali diri dengan berbagai macam ilmu. Oke, itu saja dari saya. Jadi apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Tadi Supirman udah jelas belum apa jawabannya atau gimana? Gimana Supirman? Sudah Pak, sudah cukup jelas Pak buat saya Pak. Terima kasih. Kira-kira dari lomba tadi mau ikut yang mana rencananya, minatnya? Masih memikirkan masalah modal saat ini soalnya saya berjalan ada usaha tapi bukan bidang teknologi tapi bidang kuliner ya Pak. Oh, Boleh dikembangkan. Jadi gimana caranya reservasi by online? Nah, bikinlah aplikasi portal reservasi online kan bisa. Berpikir ide bisnis gila-gilaan out of the box gitu ya. Walaupun sekarang sudah punya usaha apa. Modalnya Bu, belum sanggup Bu. Wow, kan justru ini kita mulai dari ide, nanti modal cari investor. Kita akan jembatani ketemu investor. iya beberapa Nah. lomba bisnis yang ada itu sebenarnya bukan untuk menjalankan Bisnis ya. bisnisnya dulu, baru ide-idenya dulu. Jadi kalau kamu memang Ya. tertarik untuk lomba untuk bisnis seperti itu, dari beberapa lomba itu banyak sekarang banyak banget yang ngadain lomba bisnis plan segala macam. Jadi itu bukan kerjain bisnisnya, baru berupa proposal bisnis Idenya. plan-nya. Betul. Nah, seandainya menang juara, ya kan dapat hadiah prize uang, itu nggak diambil oleh FTI ya. Itu kalau ternyata kalian menang, hadiah prize-nya itu baik piala maupun uangnya itu untuk kalian mahasiswa yang ikut lomba. Nah, itu bisa dijadikan salah satu cara untuk mengumpulkan modal. Nggak hanya itu, ada juga namanya program yang tadi disebut Bu Vini, program kreativitas mahasiswa. Itu bisa kasih modal kalau dulu setahu saya hampir 10 juta rupiah. Itu tahun ini Untar cuma dapat 3. Dari satu Untar cuma dapat 3 proposal. Nah, itu padahal bisa dapat dibiayai proposal itu sampai 10 juta. Artinya apa? Lomba-lomba itu ikut lomba banyak lomba itu bisa juga sebagai cara untuk ngumpulin modal. Ya, betul. Dan tidak terikat kredit kali ya. Kalau pakai kredit bank kan ada bunga gitu ya. Oke, satu cara juga untuk menjadi pertemuan dengan investor-investor mungkin company-company lain yang memang sudah established. Kan sponsor dana itu kan belum tentu dalam bentuk cash tetapi bisa in kind gitu. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Jadi ini sudah 1 jam lebih, kurang lebih sudah cocok, di mana plannya adalah kita mensosialisasikan pertama terlebih dahulu untuk kalian mencoba berpikir kira-kira mana yang saya ambil. Jangan karena Bu, ini UAS baru selesai, lega Bu. Yang penting saya nanti lulus semua, terus saya mau jalan-jalan main. Wah, lockdown-nya banyak padahal sekarang ya. Oke, terima kasih untuk mahasiswa semua yang sudah hadir di dalam meeting ini. Jangan lupa ada absensi yang perlu diisi, ada bukti dari kegiatan yang perlu kalian upload, sehingga isi dengan baik gitu ya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Saya izin pamit, dan kepada Pak Tony, terima kasih banyak juga kepada Pak Novario, terima kasih Bu Vini. Ya. Sampai jumpa dan silakan untuk meninggalkan room meeting ini. Terima kasih.